wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatu iman yang dirahmati oleh Allah, ini kajian orang tua terakhir mungkin ya sebelum Lebaran, betul tuh? Dan kita sudah sampai di hari ke-8 bulan Ramadan. Mudah-mudahan 7 hari ke belakang ibadah kita diterima oleh Allah. 9 ya. 9 sekarang teh. Aduh. Rasa teh 8 kene. Asa nyerelek bisa. Ramadan teh karaos. Komo nu peureum wae mah. Nu peureum wae moal karaos Ramadan teh. Untuk mengisi waktu kita supaya Ramadan ini lebih berkah ya. Waktu kita lebih bermanfaat gitu. Kita isi dengan menuntut ilmu. Mudah-mudahan dalam majelis ini kita mendapatkan banyak keberlimpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita masih dalam kitab Usulu As-Salasah, dan kita masuk kepada muqaddimah yang ketiga. Qala al-muallif rahimahullah, i'lam, ketahuilah, arsyadakallah, semoga Allah memberi engkau petunjuk, li ta'atihi, untuk taat kepadanya. Jadi ketaatan yang kita kerjakan Bapak Ibu, kita melaksanakan saum hari ini gitu ya, mengerjakan sholat, berinfak, sedekah, membaca Quran, itu semua adalah petunjuk dan taufik dari Allah. Tidak ada kemampuan bagi kita dalam melaksanaan ketaatan kecuali dengan pertolongan Allah. Bahkan Nabi saja untuk melakukan kebaikan itu masih meminta tolong kepada Allah. Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, oleh sebab itu tidak boleh ada rasa ujub dalam diri kita ya. Merasa kita lebih soleh dari orang lain, nggak boleh. Kenapa? Karena tanpa pertolongan Allah tidak mungkin kita melakukan kebaikan. Kobo ngaji mah hoream males, mendingan ngaringkuk deui tiris kieu mah Ibu. Ya, kayak gugah-gugah lohor. Atas lohor ngaringkuk deui dugi ka asar. Engke asar teh magrib beres we saum teh kan. Tapi kita berjuang gitu untuk duduk di majelis ilmu walaupun lelenggutan. Nu tadi subuh loba teuing sangu pasti nunutan ayeuna teh. Sangu taduna nu sanguna 3 piring ka. Eta pasti lelenggutan wae gitu. Karena terlalu banyak karbo. Tapi kita berjuang untuk mengaji, dan itu semua merupakan taufik dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sekarang belum ngaji, malas ngaji, itu jangan dianggap rendah gitu ya. Karena suatu saat kalau Allah mudahkan dia untuk belajar ngaji kayak kita, mungkin bisa lebih rajin daripada kita hari ini. Gitu. Makanya kita nggak boleh merasa lebih daripada orang, karena la haula wala quwata illa billah. Nah, oleh sebab itu Syekh mendoakan kita semoga Allah memberimu hidayah untuk taat kepadanya. Apa? Anal Hanifiyah, bahwa Hanifiyah itu millata Ibrahim adalah milah Ibrahim.
Ada yang pernah mendengar Hanifiyah? Hanifiyah ini nama lain dari agama Islam. Jadi dulu sebelum Nabi Muhammad diutus, agama kita ini tidak disebut Islam, tetapi Al-Hanifiyah, yaitu jalan yang dari Hanif. Hanif itu condong tapi pada kebenaran. Kebalikannya adalah Zaigun. Zaigun itu condong tapi pada keburukan. Falamma zagu azaballahu qulubahum, kan gitu. Nah, agama Islam ini baru dikenal sebagai Islam, baru dikenal sebagai nama untuk satu agama itu di zaman Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau dulu disebutnya adalah Al-Hanifiyah, lurus, agama yang lurus. Apa itu? Millata Ibrahim, milahnya, jalan hidupnya Nabi Ibrahim. Karena nabi-nabi setelahnya oleh Allah diperintahkan untuk mengikuti milahnya Ibrahim alaihi salam. Makanya nanti ada pembahasan siapa sih nabi yang paling pertama melaksanakan saum itu. Nah, di antaranya ada yang berpendapat adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Walaupun ada yang mengatakan semenjak Nabi Adam, kama kutiba alal ladzina min qablikum, kan gitu ya, la'allakum tattaqun. Tetapi ada yang berpendapat dari semenjak Ibrahim. Kenapa? Karena Nabi setelahnya diperintah untuk mengikuti Ibrahim alaihissalam. Makanya Ibrahim itu disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ada berapa nabi itu? 124.000 jumlahnya. Nah, semuanya itu keturunan Ibrahim alaihissalam. Ya, ada Ibrahim, nanti ada sepupunya. Siapa sepupu Nabi Ibrahim itu? Nabi Lut namanya. Nah, satu-satunya yang beriman kepada dakwahnya Ibrahim itu ya Lut ini, Nabi Lut. Selain istrinya Sarah, gitu. Nanti punya anak Ishak. Nah, dari Ishak ini banyak nabi keturunan Bani Israel. Nah, nanti punya istri lagi, yaitu Hajar. Hajar ini anaknya Fir'aun, bukan pembantunya Fir'aun, tetapi anaknya Fir'aun. Fir'aun zaman Nabi Ibrahim, bukan zaman Nabi Musa. Karena Fir'aun itu bukan nama, tapi gelar, gitu ya, gelar Raja Mesir, namanya Fir'aun, gitu, disebut Fir'aun. Nah, nanti dari Hajar ini punya anak, namanya Ismail. Nah, kalau keturunan Ismail yang jadi nabi cuma satu, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kebanyakan turunannya dari Ishak. Untuk kalangan Bani Israel itu menunjukkan bahwa Bani Israel mah bedegong. Mata Nabi Naoge banyak. Kalau orang Arab dari Ismail itu bertauhid terus ribuan tahun dalam ketauhidan, sampai datang orang yang namanya Amr bin Luhai. Nah, ini yang pertama kali membawa patung atau berhala ke Jazirah Arab, gitu, dari negeri Syam. Mulailah tersebar kemusyrikan di Mekah itu, ya, diutus saja Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi milah Ibrahim ini disebut milah karena Nabi setelahnya mengikuti beliau, gitu ya. Apa intinya dari milah Ibrahim itu? Nih, anta budallaha wahdah. Ini inti ajarannya. Engkau hanya beribadah kepada Allah. Mukhlishon lahuddina, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Yang kita kenal dengan apa? At-tauhid. Ini inti ajaran milah Ibrahim. Jadi jangan heran kalau semua nabi ajarannya sama. Maka nabi siapapun namanya, agamanya Islam. Tidak ada nabi tidak Islam, itu nggak ada. Nabi Musa itu bukan Yahudi. Nabi Isa bukan Yahudi. Tetapi apa? Islam. Makanya Ibrahim itu makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa makana minal musyrikin. Jadi Ibrahim itu muslim. Kalau ditanya Nabi ini agamanya apa? Muslim semua,
nggak ada yang nggak muslim gitu. Karena ajarannya satu, anta budallaha wahdahu mukhlishon lahuddin. Engkau beribadah hanya kepada Allah, ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika, dan dengan itulah amarallahu jami'an nas, Allah menyuruh semua manusia. Wa khalaqahum laha, dan Allah menciptakan manusia itu untuk itu. Jadi Bapak Ibu diciptakan teh lain kerenangan duit, bukan untuk cari uang, bukan untuk cari ketenaran, bukan untuk traveling. Ada orang-orang yang diciptakan tapi dia nggak tahu tujuan hidupnya. Untuk apa dia diciptakan? Akhirnya bikin sensasi, kan gitunya. Meloba duit, jalan-jalan gitu. Ayeuna di Korea, isuk teh geus aya di Jepang, aya di India, aya di Afrika. Kadang naik ka na tebing, tuluy luncat gerak. Mencari apa? Sensasi hidup. Kenapa? Mereka bingung. Saya teh hidup mau ngapain gitu. Nah, umat Islam tidak bingung hidupnya. Kita itu punya satu tujuan. Apa? Beribadah kepada Allah. Nanti kita kembali kepada Allah. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Itu teh satu kesadaran gitu. Kan lebetnya bahwa kita itu berasal dari Allah, kembali kepada Allah. Jadi lamun Bapak Ibu menghadapi hidup, menjalani hidup bingung, eta teh kumaha? Aya sok bingung di dia hidupna jang naon? Urang mah lantaran hidupna mikiran wae duit. Jadi bingung, mikiran dunia, jadi bingung. Dunia makan sekedarnya saja, kata Allah juga. Ya. Wabtagi ma atakallahu darul akhirah. Carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu itu negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Adapun urusan dunia cukup jangan lupa. Tapi fokus utamanya apa? Akhirat. Nah, kita teh seringkali nasib untuk dunia lebih besar daripada akhirat, makanya bingung kita itu. Ayo we mikiran fulus teh. Da sieun mampus lamun teu boga fulus. Kita itu banyak informasi dari sana sini yang belum tentu benar. Kemudian sibuk dengan permasalahan seperti itu. Akhirnya bingung. Siga kamari aya berita rek aya pemadaman 7 hari cenah. Mun riweuh kari nyendet lilin atuh. Ustaz gimana ya ini? Ari ibu mah cek saya teh di bejaan neraka surga ku Allah hare-hare wae. Ari ieu aya informasi nutup pugu riweuh gitu. Ari surga neraka yang jelas di dalam Quran, kita biasa-biasa saja. Ya lieur atuh hidup dengan cara seperti itu mah. Makanya Bapak Ibu ini tujuan kita itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu surat apa? Az-Zariyat 56. Eta we tujuan hidup kita mah. Nah, karena tujuan hidup kita itu, maka apapun kegiatan hidup kita fokusnya ke sana. Dunia pendidikan kita tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Ekonomi kita, ekonomi untuk Allah. Gitu ya. Politik kita harusnya untuk Allah gitu. Jadi tauhid itu menjadi pusat segala kegiatan hidup kita. Tidak ada yang tidak untuk Allah itu. Ya, nah di kita ini mengalami keterbelahan. Jadi urusan untuk Allah itu dianggapnya urusan pribadi, urusan publiknya tidak lagi untuk Allah gitu. Makanya Islam itu menjadi agama sempit di Indonesia ini. Kenapa? Karena hanya dipakai untuk ngurus urusan pribadi, urusan pendidikan, ekonomi, sosial, politiknya tidak lagi diatur oleh Islam gitu. Makanya selama seperti itu, negara bangsa kita gak akan pernah beres. Nah, para guru di sini mengajar itu untuk siapa? Untuk Allah. Ya, orang tua mendidik anak untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Tak itu teh kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi tidak ada yang tidak untuk Allah.
ibu ngurusi bapak teh jang sahe teh. Kalau ibu ngurus suami, mencari ridho suami, nyeri hati. Ya. Tapi kalau mencari ridho Allah, walaupun suami banyak mengecewakan, ibu tidak akan capek hati. Walaupun tidak berterima kasih suami teh, tapi dah saya mah tidak mencari terima kasihnya suami. Yang saya cari keridhaan Allah. Tah gitu ibu nya. Sok bisi ibu ya loba nyeri hati ku suami. Pak, loba nyeri hati kan istri teh. Tuh, sariri koneng tingali. Rumasa. Bapak teh sama mencari nafkah itu karena siapa? Karena Allah. Kalau segalanya karena Allah, segalanya jadi ringan. Kan sok aya geuning dina poster-poster di Instagram teh, jadikan lelahmu lillah gitu. Lelah jadi lillah, ngarah hampang. Dan memang benar gitu. Ngan eta bisaan nu ngajieun nu kararitu nya. Abdi mah teu bisa. Jadikanlah lelahmu menjadi lillah gitu. Tapi di mana inspirasi nu karitu teu kapikir abi? Rek nanya ka ChatGPT. Ayeuna mah aya ChatGPT ngajieun nu kararitu. Nah, surat Az-Zariyat ayat 556 tadi, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah. Nah, ibadah di situ sebagian ulama mentafsirkan dengan tauhid. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mentauhidkan aku gitu. Karena intinya di sana. Karena kebaikan apapun tanpa tauhid tidak menjadi amal soleh. Bapak ibu melakukan kegiatan taklim seperti ini gitu ya, mendidik anak, melayani suami, mencari nafkah, itu kalau bukan lillah tidak menjadi amal soleh itu. Tujuannya murni saja, misalnya iya mah da murni cenah tanggung jawab gitu. Tidak dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala, gak akan jadi amal soleh, capek lebar, capek gawe teu kapake. Ada kan orang-orang yang berbagi tapi atas dasar humanisme saja, kemanusiaan gitu ya. Kita membela Gaza misalnya ya, membela orang-orang Palestina, itu bukan atas dasar humanisme, tapi atas dasar apa? Agama. Karena Allah. Karena sebatas humanisme gak ada pahalanya. Kecuali kalau beda agama ya. Sekarang banyak orang-orang yang beda agama tapi membela Palestina. Itu pasti humanisme dasarnya, kemanusiaan. Kalau kita tidak, kita agama gitu, atas dasar agama karena Allah, supaya apa? Pembelaan kita menjadi pahala gitu. Kita ngaji bukan karena acara sekolah, bukan, tapi karena Allah. Kita duduk di sini itu karena Allah. Kalau karena Allah tidak jadi beban, tapi kalau karena merasa terpaksa nih acara sekolah jadi beban itu teh. Hoream. Da abdi ge tunduh atuh sarua. Hoyong ngagoler we. Gitu nya. Tapi karena Allah ingin menyampaikan ilmu, ingin menerima ilmu, ibadah kepada Allah jadi ringan. Komanu nyiapkeun kararieu mah itu nya. Tadi meureun teh nyiapkeun ieu teh. Tukang kamera mah karunya nyiapkeun kamera tapi terkenal so. Terkenal saha ustadna we gitu. Di tempat teh padahal nu berjasa teh ieu tah tukang kamera bisa menyebarkan ilmu. Video saya unggal Ramadan viral wae nu korma eta. Teuing saha eta nu nyebarkeunana. Gitu ujug-ujug viral. Tah anu miralkeun mah teu apal batur teh saha gitu. Tapi karena Allah teh ya, semuanya menjadi apa? Ringan. Ya. Urang cenah nu nga-uploadna, tapi aku tidak viral gitu teh naon. Nya perang. Antum teh prem atau perang?
sami pramenya pramudia anantatur. Nah gitu. Wa a'dhamu ma amarallahu bihi, dan perintah yang paling besar itu yang Allah perintahkan kepada kita adalah at-tauhid. Wah, dan apa yang dimaksud dengan tauhid itu? Ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah di dalam ibadah. Wa a'dhamu ma nahanhu, dan sesuatu yang paling Allah larang kebalikan dari tauhid. Apa kebalikan dari tauhid? Asyirku, kesyirikan. Gitu. Ini lawannya ini. Yang paling Allah perintahkan adalah tauhid, yang paling Allah benci adalah kesyirikan. Apa syirik itu? Dakwatu ghairihi ma'ahu, yaitu menyembah atau meminta selain Allah, meminta kepada selain Allah di samping meminta kepada Allah. Itu tauhid. Jadi ke Allah nyembah, tetapi kepada yang lain pun minta, gitu. Jadi syirik itu bukan meniadakan Allah. Mereka masih yakin dengan Allah, tapi minta juga kepada selain Allah. Ka Allah nyungkeun, kanu maot ge nyungkeun. Nah, itu syirik. Jadi itu menyekutukan itu. Menjadikan sekutu bagi Allah, itu kesyirikan. Maka dalam surat An-Nisa ayat 36 Allah berfirman, wa'budullaha, dan sembahlah Allah oleh kalian, wala tusyriku bihi syai'a, janganlah kalian menyekutukan Allah dengan apapun. Nah, gitu. Nah, kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Mutlak wae mengaji teh. Kamana bahasa Arab heula? Oh, nya eta. Ieu mah tos jadi ustad ya. Engke antum nu ngabadalnya mun ana teh ka dieu. Nah, jadi itu ya, itu dua hal yang bertolak belakang. Kalau tidak tauhid, syirik. Kalau syirik, tidak tauhid. Gitu saja. Tidak ada tauhid dengan syirik bercampur aduk, itu nggak ada. Makanya ada yang disebut dengan nawakidul Islam, pembatal keislaman. Jadi Islam kita bisa batal. Hati-hati. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu nulis buku Nawakidul Islam, tuh ada 10 poin isinya. Tapi 10 poin itu global saja. Ada yang sampai merinci. Itu Al-Imam As-Subki kalau tidak salah ya. Al-I'lam bin Nawakidil Islam itu. Betul nggak Gur? Ada yang tahu nggak? Al-I'lam bin Nawakidil Islam itu Imam As-Subki kalau tidak salah. Itu sampai 400 itu kalau tidak pembatal keislaman itu. Ya. Ada orang yang merasa masih muslim ternyata sudah kafir gitu. Ada orang yang bermain-main dengan daging babi itu kan ya. Daging babi dicampur korma dan semacamnya. Pokoknya menganggap syariat itu bercanda gitu, candaan. Ini orang seperti itu kafir itu. Orang yang menjadikan syariat sebagai candaan, orang yang menganggap kalau syariat Islam itu sudah tidak cocok lagi diterapkan dalam kehidupan kita di zaman modern, itu kafir yang seperti itu. Orang yang memisahkan antara memilah-milah hukum, yang ini dipakai, yang ini enggak, itu kafir. Gitu ya, beriman pada sebagian, kemudian tidak beriman kepada sebagian yang lain. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian puasa diamalkan, tapi kutiba alaikumul qisos teu diamalkan gitu. Itu teh sekuler nu kitu teh namina. Kenapa kalau puasa diamalkan? Karena urusannya pribadi, tapi kalau qisos urusan publik ya teu dianggo. Itu teh kufur. Itu teh kerjaan Yahudi. Makanya Allah bertanya kepada orang Yahudi teh, afatu minu biba'dil kitab wa takfuruna biba'd. Apakah kalian beriman kepada sebagian Alkitab dan kalian kufur kepada sebagian yang lain gitu. Ada anggota MUI itu nanya ke saya itu, Ustaz, ini kiai dari Muhammadiyah. MUI sudah mengeluarkan fatwa bahwa sekulerisme, liberalisme itu haram. Tapi tidak mencapai derajat kufur dalam fatwa MUI.
dalam pandangan Ustadz bagaimana? Karena ada sebagian katanya seharusnya sampai ke kufuran. Ya, iya kata saya, harusnya kufur. Liberalisme, sekulerisme itu kufur. Harusnya dipatwakan itu. Sampai fatwa MUI itu kan digoblok-goblokin ke orang liberal. Yang goblok-goblokinnya si Muksid Ghazali. Ayaknya itu si Muksid. Itu doktor di bidang syariah itu. Yang melarang nyebut kafir kepada non-muslim. Jadi gak boleh kita bilang kafir itu. Bilangnya non-muslim. Itu Muksid Ghazali namanya itu. Orang JIL, Jaringan Islam Liberal, dan salah satu anggota organisasi Islam terbesar di Indonesia. Fatwanya seperti itu. Jadi nanti surat Al-Kafirun itu diganti ke syaitan surat non-muslimun. Antara nggak boleh. Nah, Dajjal lamun asup ke Indonesia tidak kafaro lagi, non-muslim. Nah, tarang nanti gitu. Ini panjang dia, non-muslim. Kan dalam hadis ada tulisan ya, kafaro. Nah, Dajjal mau ke Indonesia mah diganti heula, dihapus. Jadi non-muslim. Itu fatwa-fatwa yang sebetulnya bisa kufur itu. Ada orang menghalalkan zina dengan disertasi doktoralnya di Jogja. Itu kafir yang seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan nawaqid al-Islam, pembatal keislaman. Nah, pembatal paling besar itu syirik kepada Allah dengan berbagai macam jenisnya. Makanya di antara hal yang boleh seorang muslim ditumpahkan darahnya, kan kata Nabi seorang muslim itu tidak boleh ditumpahkan darahnya kecuali karena 3 hal. Salah satunya apa? Yang paling terakhir, at-tariku lidinihi, orang yang meninggalkan agamanya, maksudnya murtad. Nah, murtad itu banyak pintunya, bukan hanya pindah agama dari Islam ke agama yang lain, bukan. Mencaci maki Nabi, mencaci maki Allah, menganggap syariat tidak berlaku lagi di zaman sekarang. Itu kekufuran semua. Bisa murtad orang, menghalalkan yang haram. Makanya penting sekali ya bagi kita untuk mempelajari nawaqid al-Islam, pembatal keislaman. Sekarang mah hal-hal seperti itu seperti dinormalisasi. Pernah lihat orang yang bikin dengan AI itu hari pertama di neraka, guys? Gitu ya, kemudian ngojai dengan babaturan diudaku iblis nah gitu sambil ketawa-ketawa. Itu kafir orang itu. Kenapa? Karena dia bermain-main dengan syariat. Gak boleh syariat dipakai main-main. Orang itu bisa kafir hanya dengan ucapannya, hanya dengan perbuatannya, walaupun tidak disertai dengan keyakinan. Ada batu kita sembah, kita yakin itu batu bukan Tuhan, kita kafir itu. Walaupun tidak disertai dengan keyakinan, karena sujud itu hanya berlaku untuk siapa? Untuk Allah, nggak boleh untuk yang lain. Ada orang-orang yang menghina sahabat Nabi kan? Bermain-main, tidak bermaksud, hanya karena untuk memutus atau menyingkat perjalanan. Tapi oleh Allah apa? La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum, kata Allah. Kalian sudah kafir setelah kalian beriman. Itu menghina sahabat. Makanya orang-orang Syiah yang menganggap sahabat itu murtad, itu kafir. Gitu. Ya. Kita tidak boleh sembarangan mengkafirkan orang, hanya boleh ketika ada sebabnya. Ketika ada sebabnya, sebab-sebabnya itulah yang disebut dengan nawaqid al-Islam. Makanya tidak bisa bersatu antara tauhid dengan syirik. Kalau muwahhid ya muwahhid, musyrik musyrik. Masa di satu sisi dia muwahhid, di satu sisi dia musyrik? Gak bisa seperti itu. Makanya kita pilih mau di barisan yang mana. Kita mau di barisan yang ahli tauhid atau di barisan yang ahli syirik. Nah gitu ya. Nah ini mukadimah yang ketiga, singkat dan padat. Baru nanti masuk kepada pokok dari pembahasan usul salasah itu, man rabbuka madinuka, kemudian tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi 3 mukadimah ya.
Kita sudah menyelesaikan 3 muqaddimah. Nah, sampai di situ saja dulu. Ada pertanyaan tidak? Silahkan. Kalau ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan. Mangga. Bapak, Ibu. Sigana ieu teh ngantosan maghrib merenya. Teu aya patarosan teh aya ieu teh. Teu aya. Pami teu aya mah atosan we naonna haruleng kieu. Nya pami teu aya mah kita cukup sampai di sini ya. Nanti kita masuk kepada wa idza qila laka, kalau engkau ditanya ma al usul as-salasah, apa 3 landasan pokok allati yajibu alal insani ma'rifatuha, yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Nah, nanti ma'rifatul abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah 3 hal yang akan ditanyakan di dalam fitnah kubur nanti. Ujian di dalam kubur. Di alam barzakh. Setelah kita dikubur kemudian dibangkitkan, ada malaikat yang datang kepada kita, Munkar dan Nakir. Nah, Munkar Nakir ini akan bertanya kepada kita dengan 3 pertanyaan ini. Silahkan dihafalkan jawabannya. Gitu ya, ngarang ke teh. Jeung lamun ke ditanya man robuka, tanyakeun ieu mana man syartiyah atau istifhamiyah gitu. Nah, moal mikir kadinya meureun teh nya sok sanajan Kang Fehmi diajar nahwu oge. Manya malaikat itu man syartiyah atau istifhamiyah. Tong Malik nanya, kenapa? Karena jawaban kita tergantung bagaimana kita menjalani hidup. Bukan berarti dengan kita hafal sekarang mudah menjawab, di sana enggak. Seperti ucapan terakhir la ilaha illallah itu masuk dalam surga. Apakah semudah itu gitu kita mengucapkan la ilaha illallah dalam sakaratul maut kita? Sekarang makan gampang, tapi dalam sakaratul maut belum tentu. Apalagi bertemu dengan malaikat yang kata Nabi warnana hideung ka biru-biruan. Aya nu pernah ningali makhluk hideung ka biru-biruan. Lamun hejo mah pernah abdi ningali makhluk. Si Hulk ngaranna teh. Tah eta warnana hejo. Kan aya di Hollywood hungkul. Nah, ini dengan semengerikan itu apakah mudah bagi kita untuk menjawabnya? Gitu. Makanya bukan urusan menghafal ya, tapi urusannya kita mengamalkan tidak gitu. Akidah kita seperti apa, ibadah kita seperti apa. Kenapa yang ditanyakan itu Nabi? Itu harusnya jadi bahan renungan kita. Hari ibadah kita teh sudah sesuai dengan Nabi atau belum gitu. Akidah kita sudah sama dengan akidah Nabi atau belum. Ngarah engke lamun ditaros teh gampil norolong gitu mencek orang Sunda mah. Tah lamun tos norolong gitu nanti setelahnya akan lebih mudah. Di akhiratnya akan lebih mudah. Tapi anu hese di alam barzakh di akhiratnya akan lebih susah. Itu teh sudah menjadi ciri kemudahan di alam barzakh, itu ciri kemudahan di akhirat, dan kesulitan di alam barzakh ciri setelahnya akan lebih sulit. Tak gitu. Bagaimana caranya? Pertama diilmui dulu, kemudian diamalkan. Mudah-mudahan dengan usaha kita belajar beramal, kita dimudahkan untuk mengucapkan namanya qaulul sabit. Sabatallah, Allah akan mengukuhkan orang-orang beriman biqaulin sabitin, dengan ucapan yang kokoh. Apa? Kemudahan di dalam menjawab fitnah kubur. Allah keneh we nu ngagampangkeun nama. Nya, jadi urang rek ngapalkeun ti ayeuna oge, kalau tidak diyakini dengan benar, tidak diamalkan dengan benar, akan sulit bagi kita untuk menghadapi fitnah kubur. Orang tua kita yang sudah meninggal itu sudah mengalaminya. Ya, teman saya kemarin Kang Pepen tuh tukang parkir di Pindah, tukang bebersih ngantunkeun, nah itu sudah mengalaminya. Hari Jumat minggu kemarin itu sudah mengalami itu, bagaimana ditanya. Dan itu ditanya
ketika itu juga. Bukan ketika orang meninggalkan apa? Kuburnya, enggak. Ketika beres ditutup, langsung ditanya. Gitu. Kan sok ayanya ulah waka ditinggalkeun cenah kuburanna. Ngarah naon? Ngarah teu ditanya ku malaikat. Mureun mun karena kitu kieu we dikira jelema rek baralik cenah kitu. Tapi rek nanya ya. Kan ada yang seperti itu sampai kan berminggu-minggu nyewa orang untuk baca apa? Quran di kuburan gitu. Ya. Kalau baca Al-Baqarahnya di kuburan mah itu ada asarnya dari Ibnu Umar ya, dan asarnya sahih. Ibnu Umar itu berpesan kepada anaknya, kalau aku mati setelah aku dikubur bacakan surat Al-Baqarah. Gitu. Tapi itu ketika setelah dikubur saja, tidak kemudian berkelanjutan seperti itu. Itu ketika dikubur saja. Nah, aya anu kemudian nepikeun ka saminggu eta maca Quran di kuburan ngarah teu ditanya ku malaikat. Ngajengjen we siga teh malaikat teh. Makanya mau teh ngantri sapayang teh. Eta kumaha mikirna nya. Jadi disangkana teh malaikat teh siga urang gitu. Siga aya nu nanya, "Pak Ustaz cenah eta nu maot sakaligus seueur kitu eta kumaha nya malaikat maut teh sibuk atau kumaha ka itu?" Nu sibuk mah urang lain malaikat. Manusia mau berjuta-juta ku malaikat maut mah sakali di malaikat maut itu kan besar itu. Ketika Nabi berada di apa? Nabi di akhirat itu ketika Isra Mi'raj itu Nabi melihat malaikat yang sedang duduk seperti itu dan di depannya ada bola bumi yang kecil. Yo, eta nengpokeun. Bumi itu kecil di hadapan malaikat maut itu. Kemudian Nabi bertanya, "Wahai Jibril, siapakah ini malaikat ini?" "Itu malakul maut," kata Jibril. Dia sedang memperhatikan manusia. Kapan saja Allah memerintahkan dia untuk mengambil nyawa seseorang, dia ambil. Jadi dikira nanti siga kampanye antur nyebut, "Oh itu anu maut itu, indit ka ditu." Kan kabayangna teh kitu urang mah nya. Padahal ku malaikat maut da kari di kabeh gesa alam dunia kari di rawu atuh maut sadayana. Ya itu dalam satu qaul. Ada yang mengatakan malaikat maut itu banyak dengan satu apa? Pemimpin gitu ya. Makanya nyabut wallahu alam bisawab. Oke, lamun tos maut urang taroskeun malaikat maut aya sabaraha hiji. Gitu ya. Cuma yang pasti tong dibayangkeun malaikat teh siga urang gitu ripuh. Itu setiap butiran hujan itu ada ininya itu aya nu ngurusna eta teh. Ketika turun itu ada yang ngurus. Nah, iya butir nu iya terek turun di tanah nu belah mana. Gitu. Itu teh ada yang ngurusnya itu. Dan semuanya kaurus ku Allah mah nya. Ku Allah mah kaurus sadayana oge. Mata tong hariwang hirup mah diurus ku Allah. Gitu. Urang sok ngariweuh sorangan. Seolah-olah Allah teh riweuh ngurus urang teh. Gitunya Allah mah la ta'khuluhu sinatun wala naum. Tenundutan Allah mah. So lamun Allah nundutan, poho jantung teu kaurus. Maraot salam dunia meureun. Aduh, cenah ieu jelema maraot, kuring nundutan kan teu. Kulla yaumin huwa fi sya'nin. Setiap harinya Allah itu fi sya'nin, dalam kesibukan. Maksud dalam kesibukan itu apa? Mengurus makhluknya. Tapi sibuk siga urang teu gampang ke Allah. Ngurus makhluknya gampang gitu. Jadi tong hariwang kita semua nih anak-anak kita ini yang ngurus tuh Allah itu. Ini Allah yang ngurus itu. Rezekina ku Allah tetes detil, usianya sampai kapan, mautna di mana, apa saja yang akan masuk ke dalam perutnya itu sudah semuanya detail sama Allah. Sampai setiap buah yang tumbuh itu sudah ada takdirnya ini akan dimakan oleh siapa. Buah ieu ku Chandra Aditya, nu belah dieu ku Teguh Wahyudi. Teguh Wahyudi. Sana teh. Kitunya ieu ku Kang Peni gitu. Ah aya ieu mah bagian cacing, bagian bilatung. Bilatungnya kabagean eta teh aya rezekina nepikeun ka bilatung diurus ku Gusti Allah. Nah, jadi kita jangan khawatirlah dalam menjalani hidupnya barudak aya rezekina. Ibu tong lieur mikiran sakola barudaknya. Pasti ada uangnya untuk sekolah, pasti ada rezekinya untuk sekolah.
didoakeun ku abdi sing dugikeun ka S3 sadayana. Dan mudah-mudahan dari generasi kita ini ada yang membebaskan Masjidil Aqsa nanti. Ya, mudah-mudahan dari generasi saya tuh nanti, dari atau keturunan saya tuh pembebas Masjidil Aqsa itu. Kang Bimi ya, orang ngabebaskeun Masjidil Aqsa. Gitu. Wani kitu ngalawan IDM. Ninggali bedil geus Ahmad di kana teh. Cukup ya, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.